어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Deta Sepjana from class MNG 22DX with NPM 224111092. Here I will explain material about measurement in research methodology courses. Definisi pengukuran. Measurement according to Gianto is giving a property value to an object in an entity that will be studied, properties and characteristics of object. Property can be physical property, and social property. The purpose of measurement according to Kuncoro is to translate the characteristic of empirical data into a form that can be analyzed by research. Giving number to empirical data based on a number of certain rules or procedure in called the measurement process. Proses pengukuran ada 5. Yang pertama, mengisolasi kejadian empiris. Yang kedua, mengembangkan konsep kepentingan atau konsep of interest. Yang ketiga, mendefinisikan konsep secara konstitutif dan operasional. Yang keempat, mengembangkan skala pengukuran. Yang kelima, mengevaluasi skala berdasarkan reliabilitas dan validitasnya. Dan yang terakhir, penggunaan skala. Teknik pengukuran. Teknik pengukuran menurut Kuncoro tahun 2013 merupakan aturan dan prosedur yang digunakan untuk menjabatani antara apa yang ada dalam dunia konsep dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Konstruk merupakan variabel dalam penelitian yang belum dapat diukur dan diperlukan kuesioner untuk membentuk konstruk-konstruk. Kuesioner biasanya berisi dengan banyak item yang dijadikan sebagai pertanyaan-pertanyaan kuesioner. Beberapa konstruk yang dapat langsung dipecah dan ditemukan elemen-elemen untuk dapat diukur, tetapi ada juga konstruk yang tidak dapat memecah dan harus melewati beberapa dimensi baru menemukan elemen yang dapat diukur. Gambar 2.1 konstruk, dimensi-dimensi dan elemen-elemen menurut Gianto tahun 2008. Yang pertama, konstruk memiliki 3 dimensi, ada 3 elemen. Yang kedua, konstruk menurun ke dimensi dan dimensi menurun ke elemen. Definisi skala pengukuran. Menurut Gianto tahun 2013 mengemukakan bahwa alat yang digunakan untuk mengukur item kuesioner adalah skala. Terdapat 4 macam tipe dasar dari skala, yaitu yang pertama nominal, yaitu bernilai klasifikasi, misalnya laki, perempuan dengan gender. Yang kedua ordinal, yaitu bernilai klasifikasi dan order atau ada aturannya. Misal penilaian kurang baik, sangat baik, dan baik. Yang ketiga internal, yaitu bernilai klasifikasi. Order, ada urutannya dan berjarak. Perbedaan suatu nilai berarti, misal skala Likert 1-5. Yang keempat adalah rasio, yaitu bernilai klasifikasi order atau distance, berjarak, dan mempunyai nilai awal origin, misal unit waktu sebesar 10 menit yang mempunyai nilai awal 0. Evaluasi skala. Yang pertama ada validitas. Suatu skala pengukuran disebut valid bila melakukan apa yang seharusnya diukur dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Terdapat 3 macam jenis validitas menurut Sekaran tahun 2018, yaitu validitas isi atau content validity. Validitas yang berkaitan dengan kriteria atau criterion related validity, validitas konstruk dan atau konstruk validity. Yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilisasi dari suatu skor atau skala pengukuran. Contoh skala pengukuran dalam data penelitian. Setelah mempelajari berbagai macam skala pengukuran dalam penelitian, berikut inilah contoh skala pengukuran dalam penelitian. Yang pertama, contoh skala nominal. Skala nominal dibagi menjadi 2, yaitu skala nominal seberapa dan sebenarnya dan skala nominal tidak sebenarnya.
Inilah masing-masing contoh dari dua jenis skala nominal. Yang kedua, skala nominal sebenarnya. Seperti jenis kelamin, jenis pekerjaan, jenis kulit, kepercayaan atau agama, suku daerah, dan status perkawinan. Yang ketiga, contoh skala nominal tidak sebenarnya, seperti pendidikan terakhir, tahun terbit, kelulusan. Yang keempat, contoh skala ordinal. Untuk skala ordinal, berikut contoh bagaimana skala ordinal dalam skala pengukuran data dalam penelitian. A. Contoh skala ordinal 1. Saat selesai memakai aplikasi pada ponsel, biasanya kita sering mendapatkan fitur yang berisi penawaran pemberian bintang pada aplikasi yang sudah kita pakai tersebut. Bintang yang ditawarkan mulai dari bintang 1 yang artinya sangat tidak puas, bintang 2 yang artinya tidak puas, dan bintang 3 yang artinya kurang puas. Bintang 4 yang artinya puas, dan bintang 5 yang artinya sangat puas. Penilaian ini juga bisa muncul di berbagai angka penelitian, misalnya pada aplikasi YouTube, aplikasi Google Leaders, dan lain sebagainya. B. Contoh skala ordinal. Skala ordinal 2 disusun menggunakan tampilan yang lebih menarik. Misalnya contoh yang akan disajikan di bawah ini mengenai pengukuran tingkat kenikmatan nasi goreng di salah satu rumah makan. Nilai 1 angka 100, nilai 2 angka 80, nilai 3 angka 60, dan nilai 4 angka 40, dan nilai 5 angka 20. C. Contoh skala ordinal 3. Skala ordinal 3 digunakan untuk mengukur peringatan atau ranking di kelas yang mulai dari ranking 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Yang selanjutnya ada D, contoh skala ordinal 4. Skala ordinal 4 bisa digunakan untuk mengklasifikasi status ekonomi masyarakat, misalnya status ekonomi miskin, menengah ke bawah, menengah, menengah ke atas, dan status atas. Yang kelima, contoh skala interval. Skala interval biasanya digunakan untuk mengukur suhu. Yang keenam, contoh skala pengukuran rasio. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.